Karena saya melihat pendapat yang menyerang lebih ke pribadi Pak Jenderal Gatot ini kan terkesan juga akhirnya malah membuat suasana juga menjadi lebih panas. Menyerang pribadinya di sebelah mananya nih misalnya nih? Iya, misalnya dikatakanlah karena ini tuduhan keji atau ini karena Pak Gatot punya ambisi politik atau Pak Gatot terlalu terburu-buru. Itu kan sebenarnya nggak perlu di situ jawabannya gitu. Tapi kalau dia bilang bahwa semestinya saudara Gatot, kalau baca kan gitu kalimatnya saudara Gatot sebagai senior bisa mengkonfirmasi kepada juniornya di Udung, kan bisa bertanya, nggak usah bikin statement kepada publik yang menimbulkan kegaduhan. Gimana nih? Ya, karena itu sudah terjadi kan, artinya Pak Gatot sudah menemukan bukti bahwa itu sudah dibongkar. Kecuali itu misalnya masih rumor bahwa mau akan dibongkar, ini sudah terjadi dibongkar dan dilakukan secara diam-diam, tidak diketahui oleh publik. Sedangkan itu adalah aset negara sebenarnya kan, yang harus juga disampaikan ke publik jika mau dibongkar gitu. Tapi saya melihat begini, latar belakangnya kan Pak Gatot ini merasa bahwa PKI itu kan memang selalu bergerak diam-diam. Jadi ini kan sebagai indikasi dan sebagai analisa. Jadi beliau menganalisa dengan indikasi demikian ini, ya bisa saja sudah ada infiltrasi dari pengaruh PKI di dalam TNI gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Di sebelah saya ada anggota komite eksekutif kami, Koalisi Menyelamatkan Indonesia. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gede Siryana Yusuf. Gimana kabar bro? Sehat bro? Sehat, alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Apalagi udah dilonggarkan sekarang. Kemarin anak-anak masih udah mulai demo nih. Saatnya aksi lagi. Oke, Gede, kita nggak ngomong aksi itu. Kita masih ngomong soal gaduh diorama yang kemudian dikomentari macam-macam, termasuk oleh Ketua PEPABRI, Persatuan Purnawirawan ABRI ya. Agung Gumelar. Ada beberapa catatan yang saya baca dari statement dia. Satu, menyatakan komentar Gatot ini tergopoh-gopoh, terburu-buru, ya kan? Terburu-buru, harusnya dia klarifikasi kepada juniornya. Yang kedua, komentar Gatot ini menimbulkan kegaduhan. Nah, kita punya komentar apa dari seorang kami nih? Ya, pertama kan begini, saya bisa memahami Pak Jenderal Gatot ini mengomentari soal pembongkaran patung dalam diorama di museum Kostrad ini kan, beliau melihatnya ini juga sebagai pembongkaran yang silent ya, pembongkaran yang tidak diketahui oleh publik ya, sehingga juga beliau mencoba untuk mengangkatnya ke publik. Jadi itu suatu hal yang biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana dari pihak Kostrad menjelaskannya gitu loh. Sudah dijelaskan oleh Pangkostradnya? Pangkostrat sudah menjelaskan, tapi kan kembali lagi ke apakah publik merasa puas atau tidak dengan jawaban tersebut gitu. Kalau soal puas, jangankan puas Gede, percaya pun enggak. Gimana sampai segitunya nih? Gimana nih? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena jawaban itu sendiri kan memancing kontroversi lagi gitu loh. Misalnya apakah siapa namanya yang punya ide itu? Aye Nasution ini kan sebelumnya. Apakah sebagai pembuat patungnya, sebagai seniman yang membuat patungnya, atau hanya mempunyai ide untuk membuat patung di masa beliau menjadi Pangkostrat gitu kan? Nah, tentunya kalau beliau dia membongkar
karena hanya sebatas dulu punya gagasan sebagai Pangkostrat, ya tentunya itu kan nggak bisa lagi diambil atau dibongkar dan diambil sebagai pribadi. Oke, itu harusnya sudah selesai. Ya. Sekarang kita masuk ke tanggapan soal siapa namanya tadi, Agung Gumelar. Ya. Gimana? Ya, saya melihat justru tanggapan ini juga tidak menjawab persoalan yang sebenarnya apa ini, karena saya melihat pendapat yang menyerang lebih ke pribadi Pak Jenderal Gatot ini kan terkesan juga akhirnya malah membuat suasana juga menjadi lebih panas. Menyerang pribadinya di sebelah mananya nih misalnya nih? Iya, misalnya dikatakanlah karena ini tuduhan keji, atau ini karena Pak Gatot punya ambisi politik, atau Pak Gatot terlalu terburu-buru. Itu kan sebenarnya nggak perlu di situ jawabannya gitu. Tapi kalau dia bilang bahwa semestinya saudara Gatot, kalau baca kan gitu kalimatnya, saudara Gatot sebagai senior bisa mengkonfirmasi pada juniornya di Udung, kan bisa bertanya, nggak usah bikin statement kepada publik yang menimbulkan kegaduhan. Gimana nih? Ya, karena itu sudah terjadi kan, artinya Pak Gatot sudah menemukan bukti bahwa itu sudah dibongkar. Kecuali itu misalnya masih rumor bahwa mau akan dibongkar, ini sudah terjadi dibongkar dan dilakukan secara diam-diam, tidak diketahui oleh publik. Sedangkan itu adalah aset negara sebenarnya kan, yang harus juga disampaikan ke publik jika mau dibongkar gitu. Tapi saya melihat begini, latar belakangnya kan Pak Gatot ini merasa bahwa PKI itu kan memang selalu bergerak diam-diam. Jadi ini kan sebagai indikasi dan sebagai analisa. Jadi beliau menganalisa dengan indikasi demikian ini, ya bisa saja sudah ada infiltrasi dari pengaruh PKI di dalam TNI gitu. Itu suatu analisa yang kalau memang tidak ada ya silakan saja dibantah gitu loh. Tapi berdasarkan empiriknya kan PKI selalu melakukannya juga secara diam-diam, mempengaruhi institusi, menginfiltrasi, ya, dengan infiltrasi. Kan peristiwa 65 maupun Madiun itu kan artinya memang ada infiltrasi atau ada anggota TNI gitu ya yang dipengaruhi gitu. Nah, ini menarik ini soal tadi anggota TNI dipengaruhi. Lalu Gede mengambil contoh peristiwa Madiun, bahkan peristiwa 65 seharusnya juga begitu kan. Itu kan membuktikan, mohon maaf dengan segala hormat ya, pada peristiwa 65 kan angkatan udara. Ya kan? Enggak hanya angkatan udara, juga ada di kodam-kodam. Oh, kodam-kodam. Iya, ada. Nah, ini saya mau masuk persoalan sini. Tudingan kepada Agung kepada Gatot adalah Agung dengan sangat yakinnya nggak mungkin TNI tersusupi ya, gitu gimana nih? Ya, artinya kan begini, dari PKI aja sewaktu itu kan juga diam-diam dan tidak pernah mengakui, misalnya mau melakukan kudeta aja, walaupun sudah sudah ada tudingan sebelum peristiwa 65 kan, tapi selalu membantah gitu loh. Tapi isinya begini ya, yang harus dilihat bahwa komunisme gaya baru ini kan bukan lagi dilihat sebagai suatu partai atau hanya apakah ideologinya itu kelihatan dalam undang-undang, bukan seperti itu, tapi harus dilihat juga bahwa komunisme gaya baru ini sebagai suatu karakter atau watak politik, bagaimana untuk merebut kekuasaan atau bisa juga untuk mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Semua dihalalkan gitu loh, misalnya ya berbohong, memutarbalikkan fakta, menangkapi orang-orang, memfitnah, itu semua adalah karakter dari komunisme gaya baru. Oke, satu dong. Jadi kembali ke soal statement Agung bahwa dia mengklaim TNI nggak mungkin disusupi karena dia punya sabta marga segala macam, itu terbantahkan oleh sejarah ya. Ya. Oke. Kedua, ya itu bukan terbantahkan, artinya ya juga harus dibuktikan. Benar tidaknya itu kan harus dibuktikan gitu. Tapi jangan sampai semuanya diketahui setelah terlambat. Jadi apa yang dilakukan Pak Gatot itu kan sebenarnya mau warning gitu, walaupun menimbulkan kegaduhan. Ya, karena kan begini ya, secara ini ya, kultur di TNI ya, apalagi ini kan Kostrad.
diorama itu adalah the golden time. Bagaimana saat itu Kostrad ya atau di markas Kostrad, Soeharto, Nasution dan Sarwoedi itu menentukan gitu di dalam penanganan untuk menumpas PKI itu titik-titik penentuannya ada di situ. Nah, selama ini kan artinya diorama itu sudah sebagai representasi kebanggaan dari Kostrad, kebanggaan dalam sejarah. Artinya sangat tidak logis kalau misalnya Kostrad memutuskan untuk membongkar walaupun atau menghilangkan sejarah itu gitu. Padahal itu simbol kejayaannya Kostrad saat itulah gitu. Oke, sebelum masuk ke situ itu masuk soal substansi, nanti kita akan gali lebih lanjut. Saya ingin sedikit berhenti di tudingan Agung yang mengatakan bahwa dengan pernyataannya itu Gatot telah menimbulkan kegaduhan. Nah, ini kan ada orang semacam bertamsil ya, beranalogi. Kalau ada si A ya keluar rumah malam-malam karena dia gerah atau apa gitu, tiba-tiba dia di halaman rumahnya dia lihat tetangga rumahnya itu sedang dimasukin orang, lompat pagar 2-3 orang, lalu dia teriak maling gitu kan timbul kegaduhan tuh. Nah, ini cocok nggak kegaduhan seperti ini, analogi seperti ini? Saya melihat sebenarnya tidak perlu gaduh kalau dari pihak Kostrad sudah bisa menunjukkan patung itu ada di mana sekarang ya. Tunjukin saja, panggil wartawan, nih patungnya masih ada di sini kok, udah selesai. Kan patungnya sudah diambil sama Jenderal AY Nasution. Iya, kalaupun misalnya sudah diambil pun kan kalau barangnya masih ada kan tinggal difoto aja atau dipanggil wartawan, konferensi pers, nih barangnya masih ada, memang benar sudah diambil. Atau sebetulnya juga membantu kalau Jenderal AY mengatakan iya saya kok yang ngambil. Atau ngeri lagi nih kalau enggak kok saya nggak minta ngambil kok. Ini kan yang masih menjadi misteri, karena apakah patung itu jangan-jangan sudah dihancurkan gitu loh. Nah, ini yang harus disampaikan ke publik gitu. Nah, makanya saya juga berharap DPR ini juga aktif atau menuntut suatu penjelasan patung itu sebenarnya ada di mana. Jadi DPR bisa panggil. Iya dong, bisa dipanggil. Ya? Iya. Kalau soal pengambilannya kan dari sisi hukum tata negara tinggal diklarifikasi bahwa ini milik negara. Bisa atau enggak? Bisa apakah diambil? Ada SOP. Iya, itu hak siapa? Dulunya bagaimana? Siapa yang membiayai pembuatan patung? Apakah Jenderal AY Nasution ini sebagai senimannya yang membuat patung itu dengan tangannya sendiri, atau hanya seorang yang menggagas ketika menjadi Pangkostrat? Tapi soal mengambil barang-barang bersejarah itu menarik sekali, Gede. Misalnya kalau perilaku mengambil barang dengan dalil, kan gue dulu yang naruh, yang nyumbang, itu kan bahaya. Nah, kalau kita baca di Twitter misalnya sampai ada orang dari Aceh, Tengku siapa, kalau gitu dia pasang foto Monas, kalau gitu kami warga Aceh boleh dong minta emasnya Monas gitu kan. Iya. Lalu ada lagi yang nulis di Twitternya lagi, kalau gitu keluarga Martak itu boleh dong minta lagi Jalan Pegangsaan nomor 57 waktu proklamasi itu kan rumahnya, lahannya kan rumah keluarga Martak gitu. Iya. Ya, dia ini implikasinya penjelasan dari Pangkostrat sekarang ya, itu bisa merembet kemana-mana gitu loh. Orang juga punya dengan analogi yang sama bisa menuntut lagi nanti yang sudah memberikan kepada negara, apakah itu benda-benda bersejarah atau mungkin juga kantor, bangunan yang dijadikan atau sudah diserahkan negara, itu bisa diambil lagi dong kalau kayak begitu caranya, kalau tidak ada aturan yang mengatur gitu loh. Oke, ini kembali ke soal substansi tadi ya. Ini kan seperti dikatakan buat Kostrad, peristiwa briefing ya Jenderal Nasution kepada Jenderal Soeharto dan Kolonel Sarwoedi itu kan sesuatu yang membanggakan, ya kan? Sebagai institusi sejarah mencatat Kostrad tentu saja dengan matra-matra yang lain ya. Itu memimpin menumpas PKI. Jadi menjadi pertanyaan, apapun dalihnya, peniadaan, saya nggak mau bilang penghancuran ya, atau penghilangan, istilah gampang ya, penghilangan patung-patung itu kan ada aroma ideologinya.
Karena 3 orang ini kan 3 orang selain penumpas PKI juga, jangan lupa 3 orang yang paling dibenci PKI. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, gimana nih? Ya, justru itulah logika yang berkembang di masyarakat. Nah, ini kan yang harus dijawab dengan tepat gitu, dan apa adanya sampaikan gitu. Kalau memang benar begitu ceritanya, ketika itu menjadi tidak logis, ya masyarakat akan menilai bahwa ini ada kebohongan di situ gitu loh. Nah, apalagi ini menyangkut dengan 3 tokoh yang menentukan saat itu di dalam penumpasan G13 PKI. Jadi bukan sekedar diorama atau briefing, itu menurut saya golden time. Jadi ketika diorama itu tidak ada atau peristiwanya yang di dalam diorama itu tidak ada, mungkin hari ini kita sudah menjadi negara komunis gitu loh. Jadi itulah titik penentuannya saat itu berhasil atau tidaknya PKI mengambil alih kekuasaan situ. Nah, saya ingin mengutip pendapatnya Profesor Salim Said ya. Di dalam banyak kesempatan dia mengatakan PKI itu sudah bangkrut. Komunis itu udah lumpuh, udah bangkrut. Tapi dia bilang gitu kan. Tapi PKI di Indonesia itu bangkit dengan cara meminjam tangan kekuasaan. Kalau mereka jadi bangkit, nauzubillah min dzalik, semoga Allah tidak mengizinkan terjadi. Mereka secara ideologi sebagai sebuah sistem hidup mereka pasti nggak pakai lagi, ekonominya pasti udah kapitalis ya kan. Tapi mereka bangkit untuk melakukan balas dendam. Nah, jadi boleh nggak kita melihat atau boleh nggak publik bertanya apakah penghilangan patung diorama tadi merupakan bagian dari indikasi kebangkitan PKI yang itu sudah disebut antara oleh Gatot Nurmantio. Gimana tuh? Ya begini, kita harus bisa melihat tadi saya sampaikan bahwa PKI itu atau komunisme gaya baru ini tidak lagi dilihat dari partai ya, partainya sendiri sudah mati. Tetapi antara 65 sampai hari ini itu sudah ada dendam politik yang sangat dalam, terutama dari keturunan biologis para anggota PKI maupun underbow-nya gitu. Betul. Nah, ini mereka mungkin saja bahkan tidak paham secara katakanlah secara akademis memahami apa sih itu komunisme gitu. Tetapi mereka menggunakan PKI ini atau lambang-lambang itu sebagai simbol solidaritas di antara mereka. Simbol-simbol PKI ini bahwa kita ini adalah keturunan PKI yang dulu ditindas gitu loh. Jadi dihabisi misalnya. Nah, ini menjadi seperangkat di antara mereka. Dendam sejarah disertai dengan dendam politik, dendam sejarah yang ini mereka berupaya lagi untuk artinya menguasai pemerintahan hari ini atau besok gitu ya, masuk ke segala lini lagi gitu loh untuk membalas dendam secara politik lagi gitu. Nah, artinya kita juga jangan melihat ini sebagai suatu yang nyata kelihatan gitu, ada partainya, ada kantornya, bukan begitu gitu loh. Ini sebagai sebuah gerakan, sebagai suatu dendam politik yang punya karakter watak gitu ya di dalam bagaimana caranya untuk berkuasa gitu. Oke. Segala cara akan dilakukan gitu. Bagi penutup dari Gede ada nggak semacam bukan respon, kalau boleh juga kan kita menasehati gitu yang muda-muda kepada Jenderal Agung nih, Sesepuh ABRI sekarang ini kan dia pabrikan ketua masih bisa disebut sesepuh. Bagaimana sebagai seorang sesepuh menyikapi gejala yang aromanya tercium gitu bahwa PKI itu mau membangkit dan sudah menguasai segala lini termasuk TNI. Sebagai Jenderal Agung nih gimana bersikap sebaiknya? Ya, saya pikir Pak Agung juga harus bertanya lagi kepada semua anggota PPAD maupun PPABRI gitu loh. Apakah semuanya sepakat dengan beliau atau lebih banyak lagi yang sepakat dengan warning dari Pak Gatot ini gitu loh. Kan ini harus jelas juga gitu loh. Karena saya juga mendapat informasi dari beberapa
jenderal-jenderal di PPAD maupun PPABRI justru sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jenderal Gatot Nurmantio ini gitu loh. Aspiratif jadi ya. Iya, gitu loh. Artinya kan memang di bawah ini apa namanya yang berkembang suatu kekhawatiran ada cara-cara dari komunisme gaya baru ini untuk melampiaskan atau untuk berkuasa demi melampiaskan dendam politik mereka selama ini gitu loh. Tapi pertanyaannya kenapa Dudung gitu loh? Kenapa? Kenapa Dudung yang sekarang jadi spotlight kamera lampu segala macam? Kenapa pelakunya dia seorang Pangkostrat yang sebetulnya tadi ini sebuah kebanggaan institusi gitu loh. Ya. Kenapa justru Pangkostratnya gitu loh? Ya kan karena selama ini kan yang saya dengar gitu ya dari beberapa purnawirawan ini merit system di dalam jenjang karir di TNI ini kan sepertinya sudah tidak berjalan gitu loh. Jadi kepangkatan dan posisi atau jabatan ini banyak ditentukan oleh bagaimana kedekatannya dengan kekuasaan, bukan lagi ditentukan pada kemampuan profesional sebagai militer gitu loh. Iya, sebelumnya kalau sejarahnya kan gitu kan, dia kan sebagai Gubernur Akmil, oke? Gubernur Akmil dia membangun patung Soekarno di halaman Akmil. Yang menurut dia adalah untuk mengingatkan para taruh terhadap proklamator. Lalu diresmikan oleh keluarga Soekarno, Mega dan saudara-saudaranya. Tapi kan kalau dia ingin mengingatkan kepada para taruh terhadap jasa-jasa proklamator, kan proklamator ada dua, bos. Ada Hatta. Kenapa cuma Soekarno? Jadi ini dalam konteks tadi merit system tadi ini semacam apa nyebutnya ya? Jadi keluarga Soekarno yang sekarang didominasi oleh Megawati sebagai ketua umum the ruling party, wah ini anak bagus juga nih, bisa menyenangkan saya nih gitu kan. Lalu dari Akmil ditarik ke Kodam, dan Kodam Jaya lagi, Kodam paling prestisius kan, mau nggak mau harus diakui kan. Ini kan gimana? Udah gitu dia pakai acara nurunin baliho lagi. Justru itu yang menjadi pertanyaan. Saya melihatnya begini, di satu sisi patung Soekarno-nya dibangun, tetapi di sisi lain ada patung tokoh-tokoh Soekarno, Soeharto, Nasution dan Sarwoedi yang sebenarnya di dalam catatan sejarah ini sebagai orang-orang yang katakanlah menggantikan kekuasaan Soekarno pasca G30 PKI gitu loh. Artinya dengan kata lain bisa juga disebut sebagai lawan-lawan politik gitu daripada Soekarno saat itu. Ini kan bahkan menjadi pertanyaan, di satu sisi patung Soekarno dibangun oleh Dudung. Nah, tapi di satu sisi lawan-lawannya Soekarno semuanya dibongkar. Nah, ini kan sebenarnya memberikan contoh yang buruk pada generasi muda gitu loh. Ini ada yang bilang lagi penghilangan diorama patung-patung ini juga menjadi upaya jadi kredit point untuk maju ke step berikutnya kasat. Gimana nih? Ya saya nggak tahu pasti, tapi istilahnya kredit semacam itu memang di luar dari merit system gitu loh. Jadi saya nggak tahu apakah membongkar patung itu merupakan bagian profesionalisme TNI gitu loh. Ya, jadi jadi sebagai KPI dari TNI, mau nurunin baliho dan bongkar patung itu termasuk di dalam kriteria itu gitu loh. Kriteria apa namanya? Prestasinya. Gitu. Nah, kalau juga ternyata gede. Oke, ini menarik sekali sebetulnya, tapi oke lah, pesannya udah kita tangkap ya, bahwa sudah begitu rupa kondisi di negara kita, termasuk ke institusi yang sebetulnya paling rapi ya. Teknik paling rapi, tapi berhasil ditembus juga. Oke deh, ini pelajaran bagi kita semua. Semoga kita ke depan makin berhati-hati. Setuju? Setuju. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.